Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali tutorial penggunaan aplikasi Insan BM. Saat ini kita akan lanjutkan dengan akun admin kantor ya. Di sini saya sudah berada di link sementara ya. Ada di halaman login. Kita akan login dulu untuk akun admin ya. Sudah berhasil masuk. Inilah tampilan awal dashboard di akun admin. Di sini terdapat beberapa statistik ya, seperti penjualan bulan ini, berapa pieces, berapa transaksi, dan nominalnya berapa omsetnya. Penjualan tahun ini untuk perbandingan, kemudian pembelian bulan ini ke supplier ya, dan pembelian tahun ini. Sini juga ada grafik ya, grafik perbandingan antara penjualan dan pembelian selama berapa bulan ini, berapa bulan terakhir ya. Kemudian di paling bawah ada top 5 salesperson, ME mana saja yang paling banyak, total penjualannya. Terus ada top 5 customer, lembaga atau sekolah mana yang paling banyak juga pembeliannya. Ada top 5 area ya, area mana saja, dan top 5 kabupaten. Itulah untuk tampilan data di dashboard ya. Kemudian di menu sebelah sini ada beberapa menu ya. Kita yang pertama akan ke pengaturan sistem dulu. Ketika diklik di sini ada pengaturan umum ya. Pengaturan umum ini pengaturan pada aplikasi ya. Contoh ini logo utama, jika ingin diganti yang full ini ya, yang digunakan untuk logo di bagian atas kiri ini. Ada juga logo pop icon, ini yang digunakan contohnya buat atas ini ya, tanpa tulisan, bisa diganti juga. Kemudian nama webnya apa, slogan, dan lain sebagainya, tinggal disimpan ya ketika mau diubah. Kemudian ada lagi tab profile ya. Ini nanti sebagai bahan dasar jika sudah ada web utama ya, atau landing page-nya. Contoh katalog, profil perusahaan. Di sini ada tentang perusahaan, alamat, sejarah, visi misi, legalitas, dan lain sebagainya ya. Ini untuk saat ini belum begitu berpengaruh ya, karena sekarang yang penting transaksi dulu ya. Kemudian yang terakhir ada tab rekening. Kalau bagian ini harus diedit dan disesuaikan dengan rekening real yang digunakan oleh perusahaan ya. Karena data rekening ini nanti akan digunakan oleh ME ketika akan melakukan konfirmasi pembayaran atau transfer ya. Di sini jika ada rekening baru tinggal ditambah ya. Misalnya atas nama PT IBM, nama banknya atau non bank juga, misalnya OVO, cabangnya dikosongkan, nomor rekeningnya misalkan nomor HP ya. Simpan. Kalau yang sudah ada mau diedit, tinggal klik edit. Misalkan BCA ini diganti jadi BRI misalkan. Kemudian rekeningnya diganti. Tinggal klik simpan. Oh, cabangnya ini harus diisi ya. Kalau bank cabang Jakarta Barat misalnya. Berhasil, oke. Atau bisa juga dihapus ya. Dihapus dulu. Kemudian tambah baru ya, bisa ya. Kalau sudah sesuai baru kita ke menu selanjutnya ya. Yang paling atas ini ada grup menu data dan stok. Yang pertama ini ada menu salesperson ya. Di sini admin bisa melihat seluruh data ME ya. Ada ME siapa saja dan pegang area mana saja ya. Sini contoh data saja ada 4. Misalnya yang paling bawah ini Muhammad Sahlan, ini marketingnya khusus ya seluruh Indonesia. Ada yang dibatasi oleh area. Misalnya diklik detail, di sini kelihatan nanti data-data kontak dan identitasnya ya. Nah, untuk menu ini admin hanya bisa melihat saja ya, tidak bisa mengedit. Ketika ada penambahan atau pengurangan, hubungi ke akun master ya. Kemudian menu berikutnya ada menu customer ya. Menu customer ini mungkin ya data lembaga, pelanggan, atau data sekolah ya.
Nah, menu customer ini nanti akan tampil baik yang diisi oleh master, diisi oleh ME atau salesperson, atau admin sendiri mengisi, ya, menambahkan sendiri itu bisa ya. Nah, di sini juga bisa diedit ya, tapi catatannya yang bisa diedit hanya yang admin isi sendiri. Adapun yang diisi oleh ME itu admin tidak bisa mengedit ya, kecuali admin yang menambahkan ya. Jika ingin menambahkan customer atau sekolah baru tinggal klik tambah. Kemudian isi nama customernya. Misalkan kita contohkan ya, SD Muhammadiyah 1 Jakarta. Nama penanggung jawabnya atau yang biasa komunikasi, nama PIK-nya misalnya Pak Budiman, kemudian emailnya misalnya sdmjakarta@gmail.com, nomor HP-nya, alamatnya, kemudian di sini pilih provinsinya, misalkan DKI Jakarta, pilih kabupatennya, misalnya Jakarta Pusat, pilih kecamatannya, Gambir, klik simpan ya. Di sini kenapa yang tampil provinsi hanya sedikit ya? Ini nanti berhubungan dengan area marketing ya. Di sini ada menu marketing. Kalau di area marketing itu memang provinsinya belum diinput, ini nggak akan bisa tambah untuk alamat tersebut ya. Jadi yang tercover oleh area marketing saja yang bisa diinput oleh admin ataupun ME ya. Kalau sudah beres tinggal klik simpan ya. Nah, di sini sudah ada ya, yang paling atas ini SD Muhammadiyah 1 Jakarta. Gitu. Kemudian kalau ini mau diganti statusnya jadi nonaktif, tinggal diklik saja nonaktif dan ini akan hilang ya, tidak ada. Cara melihat data customer yang nonaktif tinggal dipilih aja filter yang atas, klik tidak aktif. Nah, di sini ada nih yang tidak aktif ya. Jika ingin mengaktifkan kembali tinggal klik saja tidak aktifnya. Nah, klik ya dan berhasil nanti pindah ke aktif ya. Ada di sini lagi. Nah, itulah untuk menu customer ya. Jadi admin silahkan isi kalau memang data sekolahnya belum ada ya. Kemudian yang berikutnya di sini ada menu marketing. Marketing ini maksudnya menu area marketing ya ini. Jadi nanti akun master yang akan mengelola ini. Jadi akun master akan menambah area-area marketing yang memang sudah tercover. Yang belum tercover nanti bisa diakses juga kalau marketingnya itu statusnya untuk seluruh Indonesia ya. Seperti mungkin beberapa marketing yang ada status seluruh Indonesia itu sudah ada ya. Di sini bisa klik misalkan Jabar itu kabupatennya mana saja. Ini semua ya, semua Jabar. Kemudian yang bertugas di Jabar ini ada siapa saja. Ini boleh lebih dari 1 orang ya. Ini ada 3. Kenapa ada 3? Ini yang 1 ini seluruh Indonesia, jadi tampil di semua area marketing. Yang 2 ini khusus yang Jabar ya. Bisa diklik juga detail ini ya, kode area, nama area dan provinsi ya, gitu. Bisa juga satu provinsi itu dibagi menjadi 2 area ya. Misalnya Jabar 1, kemudian Jabar 2, itu bisa ya, ada di akun master nanti. Ini untuk mengatur siapa saja ME yang bertanggung jawab dan terlibat dan pembatasan area ya. Kemudian menu berikutnya ini ada menu supplier. Nah, kalau menu supplier ini admin leluasa ya, bisa input, bisa edit, bisa juga dihapus ketika memang belum ada transaksi. Tapi kalau ada transaksi, khawatir riwayat transaksinya hilang, itu tidak bisa dihapus ya. Ini misalnya PT Mia ini ketika klik edit, ini data-datanya ya, sekalian akun juga dan passwordnya ini nanti admin yang buatkan ya. Gitu. Jadi ketika akan tambah supplier, isi nama, username, password, nama PIK-nya, alamatnya, ini rincian alamatnya, digunakan untuk pengiriman barang juga ya, asal kirim barang, email, nomor telepon dan logonya. Seperti itu untuk supplier, kemungkinan sudah jelas ya. Dan yang terakhir ini yang penting juga, ini admin bisa akses data produk dan stok ya. Di sini untuk tab yang stok produk, admin bisa lihat berapa saja stok produk tiap variannya ya.
Misalnya ini satu produk nih yang batik IPM Katun SMP lengan panjang, memiliki 3 varian S, M, dan L, masing-masing stoknya ada ya ini. Kalau mau misalnya lihat dari mulai stok terbanyak, tinggal klik aja di stoknya. Nanti ini stok yang paling sedikit duluan sampai yang terbanyak. Kalau diklik sekali lagi berarti stok terbanyak dulu sampai stok yang sedikit. Ini ada 2 halaman ya, diklik halaman berikutnya, atau bisa ditampilkan sampai 100 data misalnya. Ini tampil semua gitu. Ini untuk melihat data, kode, nama produk, dan stoknya ya. Kemudian ada juga ini riwayat revisi. Riwayat revisi ini adalah catatan riwayat yang akan tampil ketika admin gudang mengubah stok produk secara manual ya. Jadi bawaan sistem itu, perubahan stok itu hanya ada 2 pintu. Ketika penambahan stok itu lewat kiriman dari supplier atau nanti inbound itu melalui PO admin. Kemudian yang kedua, ketika berkurang itu penjualan ke customer ya, atau ke ME. Adapun perubahan stok selain dari 2 itu berarti nanti masuk ke sini ya. Misalnya di sini kalau yang merah ini minus 30, berarti dia data produknya itu diubah berkurang 30. Nanti ada alasannya apa, barang rusak atau ada kesalahan input atau apa ini. Jadi admin bisa mengkontrol apa saja barang-barang yang diubah stoknya secara manual ya. Di sini ada datanya di tab riwayat revisi. Kemudian yang berikutnya ada tab stok minim ya. Jadi setiap produk itu ada set stok minimnya. Misalkan untuk batik SD stok minimnya 100. Ketika ada 90 berarti tampil di sini. Ini ada 10 item ya. 10 varian produk yang masuk ke stok minim. Berarti ini stok minimnya 100 dan stok realnya di bawah 100 ya. Kalau stok realnya 100 itu nggak masuk ke sini ya, atau lebih dari 100. Kalau kurang dari 100 berarti masuk ke sini. Artinya nanti admin ketika ada produk stok minim mungkin bisa siap-siap untuk membelanjakan atau memesan kembali ke supplier agar stoknya aman ya. Ini bisa diklik ini ya, satuannya pieces. Kemudian yang berikutnya ini ada menu kelola varian. Kelola varian ini maksudnya menu kelola data produk tiap varian. Tinggal admin pilih produknya saja. Misalkan mau edit nih batik IPM Satin SD laki-laki lengan panjang. Ketika diklik nanti muncul semua variannya dari S, M, L sampai XL. Nah ini admin bisa mengupdate harga beli. Ini nanti yang akan dijadikan PO ya ke supplier. Kemudian harga jual. Ini harga jual ke ME ya, atau salesperson. Kemudian stok minimal. Jadi nanti misalnya ini harga belinya ada kenaikan, misalnya 36.000, harga jualnya juga misalkan jadi 48.000, dan stok minimalnya karena penjualannya ini tinggi, misalkan dijadikan stok minimal 1.000 misalnya. Nah, ini silahkan diedit, kemudian klik simpan ya. Sudah berhasil. Kalau sudah disimpan baru pilih yang lain lagi yang akan diedit ya. Nah, itulah menu produk dan stok ya.